Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Stickman Brawl oleh Malrock. Dan ini adalah varian Sudoku baru yaitu Quotients, di mana nantinya bakal ada aspek matematika pembagian untuk variannya. Di sini masing-masing garisnya adalah sebuah bilangan yang kalau misalkan sebuah bilangan tersebut di garisnya dibagi dengan bilangan lainnya akan menghasilkan angka pada lingkaran dari questions tersebut. Kalau menurut saya ini adalah sebuah ide yang sangat luar biasa banget oleh Marrock. Tapi biasanya kalau saya bermain puzzle-puzzle yang ada aspek pembagian seperti di puzzle ini ya, saya agak sedikit kesulitan sih untuk menyelesaikan puzzle-nya. Tapi kita akan coba untuk bermain puzzle hari ini dan semoga aja saya bisa menyelesaikan puzzle-nya dengan baik. Tapi seperti biasa, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, mari kita langsung saja untuk lihat dari peraturannya, yaitu aturan klasik Sudoku berlaku. Kemudian angka pada setiap garis membentuk satu bilangan yang dibaca menjauhi lingkaran. Angka pada lingkaran adalah hasil pembagian dari salah satu bilangan garisnya dengan bilangan garis lainnya. Jadi contoh aja misalkan di garis ini adalah 52 dan ini adalah 14 dan ini adalah 4. Garis di sini adalah sebuah bilangan yang dibaca menjauhi lingkaran, jadi ini 52 dan ini adalah 14. Dan kalau misalkan sebuah garis 52 dibagi 14 akan menghasilkan angka pada lingkaran dari quotients-nya. Jadi 4 di sini hasilnya ya, 52 dibagi 14 adalah 4. Dan itu adalah peraturan untuk puzzle hari ini. Dan mari kita langsung saja untuk reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, tapi kalau misalkan untuk dari varian quotients ini ya, kayak kita bisa memikirkannya nggak harus dari segi pembagian lah ya. Karena kita bisa aja mikirnya itu dari segi perkalian kali ya. Karena misalkan di dalam questions ini ya, nantinya untuk bilangan terkecil, kalau dikalikan dengan angka pada lingkaran, itu akan menghasilkan bilangan lainnya. Cara lainnya untuk melihat questions ini ya. Jadi mungkin di puzzle ini kita coba mikirkannya dari segi perkalian aja ya. 14 kali 4 adalah 52 contohnya di sini. Karena lebih mudah sih untuk bagi saya ya untuk memikirkan dari segi perkalian daripada memikirkannya dari segi pembagian. Oke. Tapi mungkin kita coba mulai juga di puzzle ini dengan memikirkan yang hanya bilangan satu digit saja kali ya di sini. Karena itu lebih mudah untuk memikirkannya di sini untuk memulainya. Kira-kira angka apa yang mungkin bisa kita tempatkan pada lingkaran di sini ya? Harusnya dia nggak boleh merupakan angka satu lah ya. Kalau dia adalah angka satu, maka nantinya untuk dua angka di sini nantinya adalah angka yang sama ya. Kalau ini adalah angka satu. Karena kalau misalkan ya angka terkecilnya adalah angka 6 dikali satu itu akan menghasilkan 6 dan akan terjadi perulangan nantinya. 6 bagi 6 adalah satu. Jadi kalau misalkan kita punya garis yang seperti ini, di mana dua dua garisnya itu nggak boleh berisi angka yang sama, lingkarannya nggak boleh satu ya. Tapi kayaknya masih mungkin untuk di sini, kalau ini adalah satu, maka dua petak ini nantinya akan berisi angka yang sama, itu masih nggak ada masalah. Dan harusnya secara umum ya, secara umum bahkan kalau misalkan ratusan seperti ini juga sama ya. Kalau ini adalah angka satu, kita nggak bakal pernah bisa tempatkan karena nantinya ratusan di sini harus sama dengan ratusan di sini agar bisa terjadi pembagiannya hasilnya adalah satu. Nantinya dua angka di sini harus sama, dua angka di sini harus sama puluhannya dan angka satuannya juga harus sama dan itu nggak boleh. Terjadi pengulangan banyak banget. Di sini juga nggak mungkin ya karena dua petak ini nanti satuannya akan menjadi sama dan akan berulang dalam box ini. Uh, kayaknya di sini masih oke ya. Ini kayaknya masih mungkin untuk berisi angka satu dan nantinya dua petak ini adalah angka yang sama, dua petak ini dan dua petak ini. Wow. Ya, jadi sangat menarik banget ya di questions ini masih mungkin untuk dengan penempatan yang sedemikian rupa itu masih mungkin untuk ada angka satu pada lingkaran. Ya, tapi ini nggak mungkin angka satu berarti sekarang sama juga di sini dan di sini berarti ya. Untuk kita mikirkannya untuk coba mikirinnya yang tiga angka yang harus berbeda di sini ya untuk quotients-nya. Em, Angka maksimalnya itu berapa kira-kira ya? 4 mungkin 4 masih bisa 428 kayak masih oke ya. 5 5 nggak bakal pernah bisa ya. Iya, kayaknya maksimal adalah 4 ya untuk angka di lingkaran ini. Angka di lingkaran ini akan selalu dipilih dari 2, 3, 4. Nggak, ini karena masih berulang masih mungkin untuk beberapa angka lainnya. Tapi ya ini
seluruh petak ini harus dipilih dari 2, 3, 4 kayaknya. Karena kalau ini adalah 5 atau lebih, gimana caranya kita bisa membuat nanti angka terkecilnya itu dikalikan dengan lingkaran di sini akan menghasilkan angka lainnya. Kita nggak bakal pernah bisa, misalkan ini adalah 5 ya, kita nggak bakal pernah bisa ada 1 kali 5 akan menghasilkan 5, dan itu nggak bakal pernah bisa. Kalau 2 kali 5 itu akan menghasilkan bilangan 2 digit 10, 2 atau lebih. Jadi ya, kalau kalau ini adalah 5 atau lebih, kayak kita punya problem seperti itu. Kalau ini adalah 6, 1 kali 6 akan terjadi perulangan untuk angka 6-nya, dan itu nggak boleh. Dan sama juga 2 kali 6 sudah menghasilkan lebih dari bilangan 1 digit. Dan itu berlaku juga untuk 5, 6, 7, 8, 9. Jadi pilihan kita di lingkaran ini, dia hanya bisa 2, 3, 4 menariknya ya. 2, 3, atau 4. Oke. Lalu, mungkin kita coba aja untuk mencatat ya seluruh informasinya di sini. Kira-kira kombinasi-kombinasi dari masing-masing quotients ini bisa merupakan angka apa aja sih nantinya? Kalau dia adalah lingkarannya 2, 3, atau 4 di sini ya. Coba kita catat di sini. Kalau dia 2, ini seperti memikirkannya dari segi menyelesaikan rasio lah ya. Kalau 2 dia bisa aja 1 dan 2, tapi akan terjadi perulangan untuk 2, 1, 2 di sini nggak boleh karena ini adalah 3 angka yang berbeda. Jadi kita nggak boleh menempatkan berulang angka 2-nya ya. Kalau dia lingkarannya adalah angka 2. Dia nggak mungkin 24 juga. 36 masih mungkin, dan 48 berarti ya itu adalah semua kemungkinan kalau lingkarannya adalah 2. Kalau dia 3, dia nggak mungkin 1, 3 atau 3, 9 karena tiganya akan berulang, jadi hanya bisa 26 ya. 26 masih oke untuk dia adalah 3 lingkarannya. Kalau dia 4, 1, 4 nggak mungkin, 28 masih oke, dan 3 dan 12 itu menghasilkan bilangan 2 digit ya. Jadi ternyata cukup terbatas banget untuk kandidat-kandidat pada informasi di sini ya. Dia hanya bisa 36, 48, dan lingkarannya adalah 2, 3, 26, kemudian 4 atau 28 ya. 4, 28. Um, uh, berarti ini sangat menarik banget ya. Ternyata dalam membuat garis yang seperti ini, dari semua kandidat yang telah kita ketahui sekarang semuanya hanya bisa seperti ini, itu bakal selalu ada angka 2 ya pada garisnya, seluruh petak dalam quotients-nya. Karena iya, kalau kalau lingkarannya adalah 2, maka pasti bakal ada angka 2 dalam 3 petak tersebut. Kalau misalkan dia 3, 2, 6, maka pasti bakal ada angka 2 di salah satu petak ini. Kalau dia adalah lingkarannya 4, maka pasti bakal ada salah satunya angka 2 di garisnya. Jadi dalam garis ini menariknya pasti bakal selalu ada angka 2 ya. Ada angka 2 di sini dan ini nggak mungkin 2 lagi di dalam barisnya, maka 2 harus di sini sekarang. Wow, oke. Dan 2 juga harus ada di salah satu petak ini sekarang. Nah, berarti kalau misalkan ini adalah 3, 4, dia antara 3, 2, 6, atau dia adalah 4, 2, 8 ya. Berarti ini harus 6 atau 8 nantinya. Antara dia adalah 3, 6, dan 4, 8. Oke. Lalu gimana lagi sekarang ya? Coba ini kita catat dulu ya. Ini bukan merupakan kandidat yang benar sekarang. Ini hanya sebagai catatan saya aja di sini untuk melihat bagaimana nantinya quotient di sini berinteraksi. 2, 3, 6, 4, 8. 3, 2, 6. 2, 3, 6. 2, 3, 4, 6, 8 ya. Ini ada logika yang sangat menarik banget ya. Iya, ternyata untuk angka 1579 itu nggak bakal pernah bisa kita tempatkan dalam garis quotient kalau misalkan dia harus berisi 3 angka yang berbeda seperti ini ya. Jadi ini akan selalu dipilih dari 2, 3, 4, 6, 8. Dan dalam baris ini sekarang sudah diambil semua angka 2, 3, 4, 6, 8-nya. Jadi angka 1579 harus berada pada petak-petak yang tersisa. Wow. Oke.
Dan ini juga sama, kita catat aja ya. Ini harus dari pilihan 2, 3, 4, 6, 8. Ini juga sama, harus selalu dari dipilih 2, 3, 4, dan 6, 8. Dan salah satu angka tersebut adalah angka 2 berarti. Oke. Ya, tapi kalau kalau di sini agak sedikit berbeda ya. Tadi masih mungkin ini untuk angka 1. Bahkan kayaknya masih mungkin ini untuk diisi angka 5 atau lebih ya. Karena kalau ini adalah 6, misalkan ini bisa aja 1 dan 6 gitu. 6 bagi 1 hasilnya adalah 6. Jadi ya di garis ini kalau misalkan nggak ada angka yang, kalau misalkan dia masih mungkin untuk adanya terjadi perulangan, itu kayaknya belum terlalu terbatas ya kalau kita belum punya lebih banyak informasinya di situ. Oke. Jadi mungkin kita coba lihat dulu lanjutannya ke garis ini kali ya, untuk lanjutannya. Jadi kita coba dilihat aja ya untuk di garis ini, untuk informasinya. Kalau misalkan di garis ini berarti ya sekarang, berarti angka terkecil kita adalah angka di sini lah ya. Karena ini adalah bilangan satu digit dan ini adalah bilangan dua digit, dan nantinya bilangan terkecil dikalikan dengan lingkaran akan menghasilkan bilangan dua digit ini. Jadi angka di sini akan dikalikan ini akan menghasilkan dua bilangan bilangan dua digit ini. Dan harusnya dia nggak boleh, ya karena ini adalah hasil perkalian satu sama lain ya. Jadi nggak boleh ada angka satu. Kalau angka satu kali 9 nggak akan menghasilkan bilangan dua digit. Jadi ini nggak boleh ada angka satu. 5 juga 5 juga agak susah ya. Kalau misalkan sebuah angka itu dikalikan dengan angka 5, itu akan terjadi perulangan untuk angka 5-nya kayak di sini, atau enggak diakhiri dengan angka 0. Tapi karena ini sama-sama ganjil lah ya. Karena kalau ini adalah 5, ada angka 5 di sini, 5 kali 7 atau 5 kali 9, nantinya akan terjadi perulangan juga untuk angka 5-nya. 5 kali 7 akan selalu menghasilkan bilangan yang diakhiri dengan angka 5, dan 5 kali 9 akan menghasilkan bilangan yang diakhiri dengan angka 5. Padahal kita tahu tadi 5-nya bakal ada di sini. Jadi akan terjadi perulangan untuk dalam box ini. Jadi ya ini nggak bakal pernah bisa 5 ternyata ya. Dia harus 7 dan 9. Dan kalau misalkan 7 kali 9 itu harus 63 berarti ya hasilnya. Dan harusnya gimana pun cara kita untuk menempatkan angka 7 dan 9 sini nggak ada masalah ya. Bisa aja 9 dan 7 seperti ini. 63 dibagi 9 adalah 7, atau 7 dan 9, 63 dibagi 7 adalah 9. Jadi ya itu nggak ada masalah. Tapi ini adalah 7 dan 9 pair. Sehingga ini bukan 7 dan 9 lagi sekarang. Oke, sejauh ini sangat menarik banget ya untuk logikanya di sini. Luar biasa banget oleh Marrock. Dan ini bukan 3 dan 6 lagi sekarang di kolomnya. Dalam kolom ini, makanya adalah 2, 4, 8. Kalau ini 2, ya itu masih oke, 4 dan 8. Kalau ini 4 juga masih oke. Jadi kayaknya di dalam garis ini juga nggak ada masalah. Angka apapun dalam lingkaran ini itu akan selalu membuat dua petak ini menjadi valid nanti untuk garisnya. Tapi ini adalah dipilih dari 2, 4, 8. Maka untuk dalam kolom ini sekarang, dia harus dipilih dari 1, 5, 7, dan 9 yang belum muncul dalam 4 petak ini. Karena 2, 4, 8, dan 3, 6 sudah diambil semua. Oke. Jadi mungkin lanjutannya kita harus melihat dalam ratusan di sini ya. 1, 5, 7, 9. 1 dan 5 di kolom ini, dia harus ada di 3 petak ini menariknya. Oke. Dia adalah ratusan berarti ya. 1 dan 5. Coba deh, kita kita coba pencil mark aja ya untuk di dalam box ini. Supaya bisa melihat juga lingkarannya nanti akan berisi angka apa. Dalam box ini kita masih butuh 3, 6, 7, 9 sudah diambil. 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 8 yang belum muncul. Oke. Dia nggak mungkin satu. Kalau dia adalah satu di sini, maka nantinya bilangan ini dan bilangan ini adalah angka yang sama, dan itu nggak boleh. Jadi dia nggak mungkin satu. Ini nggak mungkin dua juga oleh Sudoku di sini. Dua berarti bakal ada di salah satu petak ini ya. Ini masih mungkin nggak untuk dua? Kalau dia adalah dua, um, hmm, nggak tahu sih. Dua kayak masih, saya nggak melihat ada permasalahan sih dua di situ ya.
Nantinya bilangan-bilangan terkecil di sini, salah satu bilangan ini, kalau ketika dikalikan dengan angka di sini akan menghasilkan bilangan lainnya ya. 8 agak susah sih ya. 8 agak susah, karena kalau ini adalah 8, bilangan terkecil kita nggak mungkin 200-an lah ya. Karena kalau 200-an dikalikan dengan angka 8, pasti akan menghasilkan bilangan 4 digit. Dan itu nggak boleh. Ini adalah sama-sama bilangan 3 digit. Jadi bilangan terkecil kita harus ratusan, dan itu nggak boleh lah ya. Karena bilangan terkecil kita nggak mungkin ratusan di sini, karena satunya sudah ada di dalam box ini. Tapi minimal ratusan di sini, minimal 150-an ya. 150-an kali 8 itu sudah menghasilkan bilangan yang lebih dari 3 digit nggak sih? 150-an kali 8, 3, ya 1000, sekitar 1200-an ya, lebih dari 1200 nantinya, dan itu nggak bakal pernah bisa. Coba saya double check, 300, ya 1000 lebih dari 1200-an untuk hasil dari perkalian bilangan terkecil kali 8 akan menghasilkan lebih dari 1200, dan itu nggak bakal pernah bisa. Yap, jadi ya ini bukan 8 lagi sekarang. 5 juga agak sedikit susah lah ya di sini. Angka angka 5 ya. 5. Gimana caranya kita bisa membuat hasilnya adalah 5 ya? Kalau dia adalah 5, 100, 150. Hmm. Oh. Oh wow. Oke, oke. Ini agak sedikit rumit ya untuk logikanya, tapi saya bisa membuktikan ini kayaknya bukan 5 di sini. Tapi ini sangat menarik banget sih. Kalau ini adalah 5, gimana cara kita bisa membuat bilangan ini menjadi valid? Itu nggak bakal pernah bisa nggak sih harusnya? Karena nanti bilangan terkecil di sini, ketika dikalikan dengan angka 5 akan menghasilkan bilangan lainnya. Jadi nggak mungkin di sini lah ya. Karena ini minimal 200-an. 200 kali 5 akan menghasilkan bilangan lebih dari 3 digit. Jadi bilangan terkecil kita harus di sini. Tapi untuk bilangan apapun, ya tadi balik lagi ya untuk logika seperti di dalam box ini. Angka ganjil yang angka satuan ganjil yang dikalikan dengan angka 5 akan selalu menghasilkan 5 di akhir hasilnya. Ini ganjil. Kalau 5 akan selalu menghasilkan bilangan yang diakhirin dengan angka 5 nantinya. Dan 5 akan terjadi perulangan dalam box ini. Karena dalam kolom ini 5 sudah ada di sini, dan itu akan terjadi perulangan dalam box yang 5 dan 5. Wow. Oke. Jadi ini bukan 5. Jadi ini adalah genap ya sekarang. 2 dan 4. Dan berarti angka angka di sini nggak bakal pernah bisa menjadi angka yang bilangan terkecil lah ya. Kalau ini adalah bilangan terkecil kita dikalikan dengan angka di sini, itu harusnya hasilnya adalah genap ya di akhirnya. Ini kalau misalkan adalah angka ganjil kali genap, harusnya menghasilkan satuan akhirnya adalah genap. Ganjil kali genap harus genap, ini adalah ganjil. Tapi kalau ini ganjil, kalau genap kali genap itu juga harus menghasilkan genap, bukan ganjil. Jadi ini bukan merupakan bilangan satuan kita, ini harus merupakan bilangan satuan kita. Bilangan yang terkecilnya. Oke. Dan bilangan yang terkecilnya harusnya hanya bisa satu lah ya. Dimulai dengan ratusan. Karena kalau ini 500-an atau 700 atau 900-an kali 2 di sini akan menghasilkan bilangan 4 digit, dan itu nggak boleh. Jadi ya ini harus ratusan sekarang. 150, 170-an atau 190-an. Tapi 5 juga harus ada di salah satu petak ini ya. Hmm. Oh, dan itu nggak boleh diakhiri dengan 5 ya. Iya, 5 cukup terbatas memang kalau misalkan dia adalah angka satuannya ya. Karena kalau ini adalah 5, 5 kali angka genap itu akan selalu menghasilkan bilangan yang diakhiri dengan angka 0. Padahal nggak ada angka 0 dalam Sudoku.
Kalau kita lihat misalkan 175 kali 2 adalah 300, 175, 350 ya. 350 dan itu nggak bakal pernah bisa diakhiri dengan angka 0 di sini. Wow. Oke. Jadi ya ini bukan 5 lagi sekarang. Jadi 5 harus di sini. Jadi antara dia 157, 159 kali 2 kali 4 akan menghasilkan bilangan di sini. Coba mungkin kita coba lihat aja lah ya kandidat tersebut kira-kira bisa apa. 15 coba 157 kali 2 akan menghasilkan 14. Nggak mungkin ya. 14, 1, 3. 314 ya. 157 kali 2 adalah 314 dan satunya akan berulang dalam box ini ya. Kalau misalkan ini adalah 157 kali 2 akan menghasilkan 314. Dan itu nggak boleh. Jadi ya itu bukan 157 kali 2, 157 kali 4 mungkin 8 2 ya. 6 28. 28 20 2 6 28. Oke. Oke masih oke ya. 157 6 28 dan 4 di sini. Ya itu saya nggak melihat ada permasalahan di situ. 157 6 28. Jadi ini adalah kemungkinan pertama. 157 dan 628 dan 4 di sini. Oke, coba kita lihat 159 mungkin nggak? 159 kali 2 18. Ya, dia nggak bakal pernah bisa 2 lah ya. Karena kalau 2 akan menghasilkan satunya akan selalu berulang. 18 1 3 ya. 318. 318 di sini akan membuat satunya akan berulang dalam box ini. Oke. Jadi dia nggak boleh 2, dia akan selalu 4. 159 kali 4 mungkin itu masih oke nggak? 36 3 6 36 ya. Hah. 36 36. Iya, itu menarik banget ya. 159 kalau dikalikan dengan angka 4 hasilnya adalah 636 dan akan terjadi perulangan untuk angka 6 dalam box ini. Wow. Oke, jadi ternyata dalam sangat terbatas banget untuk bagaimana garis ini bekerja ya. Ternyata dalam semua kemungkinannya dia hanya bisa 157 kali 4 menghasilkan 628. 628 dibagi 157 hasilnya adalah 4. Wow. Ini adalah puzzle yang sangat brilian banget yang dibuat oleh Marlock di sini. Luar biasa banget. Oke. Lalu gimana lagi sekarang? 8 berarti sekarang dalam box ini dia hanya bisa di sini. 2 juga sama dalam box ini dia hanya bisa di sini dan tersisa angka 1 dan 5 ya yang belum muncul. Oke. Lalu dalam box ini kita masih butuh 3, 4, 9 belum muncul dan ini bukan 4 lagi sekarang. Mungkin kita lihat garis ini sekarang. Coba kita benchmark aja kolom ini kali ya, kolom ini dulu. Oh, ini sekarang nggak mungkin satu lagi ya, satu sudah ada di kolomnya. 158, 1528 dan 4 dalam box ini sudah ada di salah satu petak ini. Jadi ini nggak mungkin 15428. Suruh petak ini dipilih dari 3, 4, 5, nggak mungkin 6, 7, dan 9 ya. 3, 4, 6, 7, 9. Kira-kira kita bisa melakukan eliminasi nggak untuk di lingkaran ini ya? Kalau dia adalah uh, uh, hmm. Gimana caranya kita bisa membuat 6 dan 7 ya? 6 dan 7 nggak bakal pernah bisa nggak sih? Karena kalau misalkan membuat angka 6 ya, angka terkecilnya nggak bakal pernah bisa 2. Angka terkecil kita harus 1 agar bisa 1 kali 6 menghasilkan 6. Dan dua petak ini berarti harus dipilih dari 1 dan 6. Tapi petak ini bukan 1 dan 6. 1 dan 6 sudah ada dalam boxnya.
Sama juga dengan 7 ya, angka terkecil kita nggak boleh 2, karena 2 kali 7 akan menghasilkan bilangan 14, padahal bilangan ini adalah bilangan satu digit. Jadi harus 1 dan 7, tapi petak ini nggak mungkin 1 dan 7. Jadi ini nggak bakal pernah bisa 6 dan 7 menariknya ya. Dia harus 3 dan 9. Uh, oh wow. Dan menariknya dua, dua petak ini adalah angka yang sama ya. Karena dimanapun angka di sini berada, dia nggak mungkin berulang dalam kolomnya. Dia harus muncul dalam box ini. Dia bukan angka 1, 5, 7, 2, 6, maka harus muncul di sini. Jadi dua petak ini adalah angka yang sama. Jadi ini harus satu nggak sih? Kalau dia adalah 9, 9 untuk 9 di sini, angka di sini dibagi dengan salah satu angka di sini dibagi dengan angka lainnya itu harus satu di sini ya. Sehingga 9 bagi satu hasilnya adalah 9. Kalau dia adalah 3, 3 ini bisa satu ya. 3 dibagi satu adalah satu. Uh, enggak. Kita harus harus sedikit berhati-hati di sini ya. Ini kayak masih mungkin untuk 9 ya. Hampir miss saya kayak tadi di situ. Karena kalau ini adalah 9 dan 9, ini bukan merupakan angka terkecil lah ya intinya. 9 kali 9 harus merupakan 81. Jadi ini adalah angka terkecil kita. 1 kali 9 menghasilkan 9. Jadi ini harus 1 kalau ini adalah 9. Tapi kalau ini adalah 3, kalau ini adalah angka terkecil, 3 kali 3 menghasilkan 9 masih oke. Tapi kalau ini adalah angka terkecil, angka di sini kali angka di sini akan menghasilkan 3. Jadi ini harus 1. Jadi angka di sini hanya bisa 1 atau 9 ya. Itu kemungkinannya. Oke. 3 dan 9 di sini. Dan 6 dan 7 dalam kolom ini, dia hanya bisa di salah satu petak ini. Oke. Jadi ternyata 3 dan 9 menghasilkan 1 atau 9 di sini. Tapi kalau dia 9, dia hanya bisa satu lah ya intinya. Kalau dia 3, sayangnya masih bisa 1 atau 9. Oke. Coba kita lihat yang lain dulu berarti. Mungkin kita lihat di sini. Kayaknya yang ratusan di sini masih belum terbatas lah ya. Masih nggak terlalu banyak angka-angka yang melihat ke dalam petak tersebut. Tapi ya sekarang untuk petak ini ya lingkarannya bahkan sekarang nggak mungkin 2, 3, 4. Dan tadi kita tahu dia nggak mungkin satu. Atau nantinya dua petak ini akan berisi angka yang sama. Jadi dia harus 5 atau lebih. 5, 6, 7, 8, 9. Harusnya dia nggak bakal pernah bisa. Uh, wow. Bahkan ini masih bisa untuk 9 ya. Tapi kalau dalam posisi ini, itu nggak bakal pernah bisa 9. Karena kalau ini adalah 9, sebenarnya masih oke, masih bisa ada kemungkinan bahwa ini bisa 9, yaitu dengan membuat angka terkecil kita satuannya itu sangat harus paling kecil, yaitu dengan menggunakan 11 dikalikan 9 akan menghasilkan 99. Dan itu akan menjadi perulangan lumayan banyak ya. Kalau 99 di sini sebenarnya akan berulang, kalau 99 di sini sebenarnya akan berulang, dan itu nggak boleh. Jadi ya kita bisa membuktikan bahwa itu bukan 9 lagi sekarang. Dia harus 5, 6, 7, 8 ya. Hmm, berarti oh, iya, angka terkecilnya lah ya. Angka terkecilnya bisa apa? Dia nggak mungkin 20-an atau lebih ya. Karena kalau angka terkecilnya adalah 20-an atau lebih kali 5, itu sudah menghasilkan ratusan, bukan bilangan 2 digit lagi. Jadi bilangan terkecil kita harus belasan. Tapi ada angka satu di sini, nggak mungkin satu lagi di sini, maka ini merupakan bilangan terkecil kita. Satu harus di sini. Oke. Belasan kali angka di sini akan menghasilkan angka di sini ya. Tapi harusnya nggak mungkin 5 lah ya di sini. Kalau ini 5,
Genap kali 5 akan menghasilkan 0, nggak ada angka 0 pada Sudoku. Ganjil kali 5 akan menghasilkan 5 dan 5-nya akan berulang dalam baris ini. Jadi ini bukan 5, dia harus 6, 7, 8 ya. Jadi lumayan besar untuk angkanya. Angka di sini minimal nggak boleh berisi angka 2 atau 1 ya, melihat ke petak ini oleh Sudoku. Jadi dia dipilih dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, mungkin 6 di dalam barisnya. 8 kali minimal 13, 13 kali 8 sudah melebihi bilangan 2 digit lah ya. Ya, 100, 104 ya. 13 kali 8 menghasilkan minimal 104, sudah melebihi dari bilangan 2 digit di sini. Jadi dia harus 6 atau 7. 17, angka di sini kayaknya juga lumayan terbatas ya, karena 7, coba deh, 17 pasti mungkin nggak sih sebenarnya? Karena 17 kali 6 atau 7 harusnya sudah melebihi bilangan 2 digit nggak sih sebenarnya? Minimal 7, kalau ini minimal 17, 18 atau 19 kali 7, 40, 42. Iya, ini sudah menghasilkan ratusan nantinya, 102. Dan itu nggak boleh. 17 kali 6, enggak, 17 kali 7, 9, 100, 119 ya. Ya, 119 dan itu nggak boleh. 6, 17 kali 6, 102. 102. Iya, sudah menghasilkan bilangan 3 digit, bukan bilangan 2 digit lagi nantinya. Jadi ini harus 345 ya. 345. 13, 14, 15 kali 6 atau 7 menghasilkan bilangan 2 digit ini. Tapi harusnya nggak mungkin 5 di sini, karena tadi dengan logika tadi ya, 15 kali 6 atau 7 kali genap akan menghasilkan 0, 15 kali 7 akan menghasilkan 5 dan akan terjadi perulangan. Jadi ini nggak mungkin 5. Jadi ternyata hanya bisa 13 atau 14 ya. Oke. 13 atau 14. Coba lah ya, kita kita coba cek aja masing-masing dari kemungkinan ini ya. Kira-kira bisa apa? 13 kali 6, 13 kali 6 akan menghasilkan 78 ya. Kalau ini adalah 13 kali 6, hasilnya adalah 78 dan kayaknya masih oke di situ. 1, 3, 6, 7, 8. Kalau 14 kali 6, nggak mungkin ya. Ya, karena kalau 14 kali 6 akan menghasilkan bilangan akhirnya adalah 4 juga dan itu nggak boleh. 84. Ya, dan itu akan terjadi perulangan untuk angka 4-nya. Jadi kalau misalkan dia 13, dia hanya bisa, kalau ini adalah 6, dia hanya bisa 13 kali 78. 13 kali 13 kali 6 menghasilkan 78. Oke. Dan bentar, saya bingung tadi. 13 13 kali 6 menghasilkan 78. 14 kali 6 nggak mungkin. Oke. Jadi 13 kali 7 sekarang. 13 kali 7 masih oke nggak? 13 kali 7, 13 kali 7 nggak mungkin ya, karena akan menghasilkan 91. 91 dan akan terjadi perulangan untuk angka satunya. Wow. Oke. Dan 14 kali 7 berarti terakhir 14 kali 7, 28. Saya masih oke ya, 98. Jadi angka di sini bakal selalu 8 ya. Antara dia 13 kali 6 adalah 78 atau 14 kali 7 menghasilkan 98. Oke, jadi angka di sini akan selalu menjadi 8 nantinya. Dan itu mengeliminasi ini dari angka 8. Ini nggak mungkin 8 lagi sekarang. Dan ini nggak boleh 6 juga ya berarti di dalam barisnya. Oke. Ada 2, 3, 4 triple dalam box ini. Semua dalam box ini sudah diambil semua untuk angka 2, 3, 4-nya. Maka ini harus 6 sekarang.
Oh, dan ini bukan 2 lagi sekarang ya. Ini nggak mungkin 2, maka 2 harus di sini sekarang oleh Sudoku. Dan 6 dibagi 2 akan menghasilkan 3 di sini. Wow. Oke, jadi ini harus 4 sekarang. Dan 3 dan 4 melihat ke atas membuat menjadi 2. Ini bukan 2 lagi sekarang. Ini bukan 6 dan 8 lagi. Dalam kolomnya ada 3 4 pair, maka ini harus 6 dan 8 ya. 3 4 membuat petak ini bukan 3 dan 4 lagi. Dia harus yang 6 8. Nice. Jadi tadi kalau dia adalah 14, maka dia yang harus 7 di sini ya. 14 kali 7 menghasilkan 98. Puzzle-nya sangat um, lumayan lumayan kuat untuk matematikanya, tapi kalau menurut saya interaksinya benar-benar sangat berlian banget oleh Marlock di sini dibuatnya. Luar biasa banget. Oke, jadi kita sudah punya posisi seperti ini. Hampir semua garis sudah kita selesaikan di sini ya menariknya. Oke. Dan 4 dan 9 di sini membuat tim jadi 3 sekarang. Dan ini bukan 3 lagi. Berarti 3 menyelesaikan boxnya ya. 9, 4, 9 di sini. Dan tadi kalau misalkan ini adalah 9, ini harus 1. Nggak mungkin 9 juga. Nice. Luar biasa banget. Oke. Coba kita mungkin juga fokuskan juga untuk menyelesaikan sudokunya di sini ya. 9 mark ke atas, menyelesaikan 9 dan 7 di sini. 1 oleh sudoku dalam box ini dia hanya bisa satu tempat. 9 oleh sudoku dia hanya bisa satu tempat. 7 juga sama dalam box ini hanya bisa di sini dan ini adalah 5 sekarang. Kolom ini kita masih butuh 1, 3, dan 5 yang belum muncul. Ini bukan 1 lagi sekarang. Lalu kita coba pencet mark ke 3 baris ini ya. Baris ini masih butuh 5 dan 8 yang belum muncul. Oke, baris ini masih butuh 6, 7, 1. Ini adalah 2, 4, 3. Ini bukan 2 lagi sekarang oleh sudoku dan ini bukan 7 lagi oleh sudoku. Oke. Oke, kita sekarang harus mikirin di ratusan di sini ya untuk mulainya. Menariknya di dalam ratusan di sini, semua angkanya itu nggak boleh dimulai dengan angka 1 ya. Ini nggak bisa, ini minimal 200-an, ini juga minimal 200-an karena 1 sudah ada di kolomnya. Jadi kita coba benchmark aja ya untuk petak ini kira-kira bisa berisi angka apa. 1 masih oke nggak sih? Nggak, 1 nggak mungkin lagi di sini ya. Karena kalau ini adalah 1, 2 petak ini harus berisi angka yang sama, itu nggak ada masalah. Petak ini harus berisi angka yang sama dengan petak ini agar puluhannya menjadi sama, tapi 3 dan 4 sudah ada di kolomnya, nggak mungkin sini lagi. Jadi ini nggak mungkin 1. Dia harus 2, 3, 4, 5, 6, 8 ya. 7 dan 9 sudah ada di kolomnya, nggak mungkin sini lagi. Dan harusnya nggak mungkin 8 lah ya. Karena kalau 6 dan bahkan 5 juga nggak mungkin ya. Karena minimal 200-an kan ya. Seluruh petak ini minimal 200-an. Kalau bilangan angka terkecil kita 200-an, walaupun dikalikan dengan angka 5 akan menghasilkan bilangan yang 4 digit pada garis yang satu lagi. Minimal 1000-an nantinya. Dan itu nggak bakal pernah bisa. Jadi ya ini harus 2, 3, 4 nantinya. Oke. Oh. Dan menariknya petak ini juga cukup terbatas ya untuk ratusannya. Dia nggak mungkin 1, dia masih mungkin untuk 2, 3, 4, 5, tapi 6, 7, 8, 9 sudah diambil sudah melihat ke petak ini oleh sudoku. Jadi dia hanya bisa 2, 3, 4, 5 menariknya ya. Dan angka di sini berarti karena ini maksimalnya 400-an dan ini maksimalnya 500-an, dia nggak bakal pernah bisa 3 atau 4 ya. Karena 200-an, angka terkecil kita, bilangan terkecil kita kalau misalkan 200-an dikalikan dengan 3 atau 4 akan menghasilkan lebih dari 400 atau 500. Padahal maksimalnya 400 di sini dan 500 di sini. Dan itu nggak bakal pernah bisa. Jadi ya ini harus 2 sekarang. Selalu akan menjadi 2. Dan 2 nggak boleh sini lagi sekarang dalam kolomnya. Maka 2 dalam box ini dia hanya bisa di sini sekarang.
Dan harusnya karena ini 200-an, ini merupakan bilangan terkecil kita lah ya. Ya karena kalau ini adalah bilangan terkecilnya 200 kali 2 sudah menghasilkan 400-an, padahal ini adalah 200-an. Jadi ini harus bilangan terkecilnya dikalikan angka di sini menghasilkan bilangan di sini. 200 200-an akan selalu menghasilkan 400-an lah ya. Di sini ini akan selalu 4. Karena walaupun semaksimal mungkin 249 dikalikan 2 hanya bisa mencapai 400-an, nggak bakal pernah bisa mencapai 500-an. Seminimal mungkin 231 kali 2 akan selalu menghasilkan 400-an. Jadi ya ini akan selalu 400-an sekarang. Selalu. Dan 4 di sini dia melihat ke atas, menyelesaikan 3 dan 4 di sini. Dan harusnya ini kita bisa tahu ya. Ini harus 8 dibagi 2 menghasilkan 4. Oke, nice. Dan ini harus 6 kita dibagi dengan angka 3 menghasilkan 2. Puzzle benar-benar sangat pilihan banget. 4 mat ke bawah lagi menyelesaikan 3 dan 4 di sini. 8 mat ke bawah menyelesaikan 8 dan 5. Oke, kita dapat progres sekarang di sini. Lalu 2 dan 4 sekarang mat ke samping membuat ini menjadi 8 dan ini bukan 8 lagi. Oke. 230-an ya. Oke, kita coba pencil mark aja ya. Untuk petak ini kira-kira bisa berisi angka apa? 1, 2, 3 masih oke. 4, 5 sudah melihat oleh Sudoku. 6, 7, 8, 9 nggak mungkin. Dan kita coba melihat kandidat di sini kira-kira nanti kalau ini dikalikan akan menghasilkan bilangan seperti apa. 2, 3, 1 akan menghasilkan 4, 6, 2 ya. Sayangnya masih oke ya. 2, 2, 3, 1 kali 2 akan menghasilkan 4, 6, 2. Jadi itu adalah kemungkinan pertama kita. Kalau 2, 3, 2, 3, 3 nggak mungkin lah ya. 2, 3, 3 akan menghasilkan 4, 6, 6 dan 6-nya akan berulang dalam baris ini. Jadi nggak mungkin 3 lagi. 2, 3, 6. 2, 3, 6 adalah 2, 4, 2, 3, 6 kali 2 ya. 4, 7, 2. Ya nggak sih? 2, 3, 6. 4, 7, 2. Yap. Kalau ini 6, ini harus 7, 2 berarti. Dan kalau ini 7, 2, 3, 7. 2, 3, 7 nggak mungkin ya. Karena kalau ini adalah 2, 3, 7. 2, 3, 7 kali 2, 3, 7 kali 4. 2, 3, 7 kali 2 akan menghasilkan bilangan yang diakhiri dengan angka 4. Dan akan terjadi perulangan untuk angka 4-nya. 2, 2, 7, 4 ya hasilnya. Ini itu nggak boleh sekarang. Wow. Oke, jadi ternyata hanya bisa 1 atau 6. Dan membuat petak ini akan selalu menjadi angka 2 nantinya. Antara dia 2, 3, 1 dan menghasilkan 4, 6, 2 atau 2, 3, 6 menghasilkan 4, 7, 2. Brilian banget sekarang oleh Marlock di sini untuk puzzle-nya. Oke, jadi kita punya progres seperti ini. Dan mungkin sekarang kita berfokus dulu untuk menyelesaikan sudokunya kali ya di sini. 2 nggak mungkin sini lagi, makanya harus 4 dan 2. Oke. Kolom ini kita masih butuh 5 dan 9 belum muncul ya di dalam kolomnya. Lalu ada naked single ya. Oke banget saya nemu ya. Petak ini dia nggak mungkin 1, 2, 3, 4. Nggak mungkin 5, 6, 7, 9. Maka hanya bisa angka 8 di sini ya. Oke. Dan 4 sekarang oleh Sudoku dalam box ini dia hanya bisa di sini. Dan ini harus dipilih dari 5, 7, 9. Tapi ada 7 di sini melihat ke samping menyelesaikan 7. Dan ini harus 5 dan 9. Tapi menariknya 7 di sini dia melihat ke bawah membuat menjadi 4. Jadi harusnya kalau ini adalah 4, 6, 2. Garis kita adalah 2, 3, 1. Nice. Oke, harusnya semua garis sudah terselesaikan ya di sini. Jadi tinggal menyelesaikan sudokunya aja. Puzzle yang sangat keren banget. Oke, ini bukan satu lagi sekarang. Baris ini mungkin masih butuh 5, 9, 6. 5, 6, 9. Saya masih belum bisa terselesaikan di situ. Ini bukan 5 lagi tapi 1 kita bisa tempatkan dalam box ini. Dia nggak mungkin sini lagi, maka harus di sini. 4 kita bisa tempatkan dalam sudoku di box ini yang terakhir.
8 mungkin. Ya, 8 bisa kita tempatkan di dalam kolom ini. Dalam box ini dia hanya bisa di dua tempat, tapi 8 oleh Sudoku dalam box ini kita bisa tempatkan ya. 8 di dalam box ini nggak mungkin di kolom ini atau barisnya, makanya bisa di sini dan dia masuk ke samping menyelesaikan 8 kita. Nice. Oke. 9 juga bersama, kita bisa tempatkan sekarang oleh Sudoku yang menyelesaikan ke atas, 5, 9 kita selesai, membuat menjadi 6, membuat menjadi 5, dan menyelesaikan 1, 5, 1 kita. Nice. 9, 3 selesai, kita tempat ke bawah, 6, 7, 1 selesai, kolom ini kita masih butuh angka 5, lalu kolom ini kita masih butuh angka 1, 2, 3, angka apa sih? Angka 5 ya yang belum muncul, 5, 3 di sini, 3 dan juga 7, 6, 7 masuk ke samping, dan tinggal box yang terakhir, kita butuh 6 di sini, 3 dalam boxnya, dan 9 dan 7. Dan puzzle selesai. Stickman Brawl. Wow, puzzle yang sangat brilian banget oleh Marok, dan idenya sangat luar biasa banget di sini. Quotients ya. Oke, setelah saya memikirkan variannya itu lebih ke arah perkalian ya. Angka terkecil dikalikan dengan lingkarannya akan menghasilkan bilangan pada garis lainnya. Itu kalau menurut saya sangat memudahkan banget ya bagi saya untuk menyelesaikan varian ini. Tapi tadi kalau menurut saya banyak banget logika-logika yang sangat bervariatif ya. Dan juga bagaimana masing-masing progres yang kita dapatkan itu juga lumayan membantu dalam menyelesaikan questions lainnya. Itu kalau menurut saya sangat brilian banget dibuat oleh Mark di sini. Saya benar-benar enjoy banget untuk bermain puzzle hari ini. Puzzle yang sangat brilian. Oke, terima kasih sudah nonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.